Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal bagaimana peluang dari tim di MotoGP baik untuk tahun ini maupun tahun depan. Nah, di tahun ini dulu. Di tahun lalu yang jelas-jelas unggul adalah tim Honda. Yang membawa itu, yang bisa memenangkan banyak poin adalah Marc Marquez. Dalam kesempatan tahun lalu, Jorge Lorenzo sama sekali tidak bisa menunjukkan kemampuannya karena cedera. Jadi ia mengalami cedera yang cukup serius sehingga menyebabkan ia tidak bisa adaptasi. Jadi padahal waktunya belajar tapi ia cedera. Nah, karena cedera ini selain nggak bisa belajar, ia juga nggak bisa mengeluarkan kemampuan maksimal. Nah, yang kemudian terjadi adalah Lorenzo diminta mengundurkan diri oleh ketuanya Dorna, bosnya Dorna, sama Espeleta itu, sehingga akhirnya ya sudah, ia mundur. Katanya dapat uang kompensasi berapa ya, 100 juta euro kalau nggak salah ya. Jadi rupanya Lorenzo keluar ini jadi peluang untuk Johan Zarco masuk, dan juga adiknya Marquez yang benar-benar rookie tapi tidak ketahuan kemampuannya, yaitu Alex Marquez. Akhirnya Alex Marquez yang berhasil jadi rider Honda. Johan Zarco batal. Akhirnya Johan Zarco masuk Ducati Avintia. Sebenarnya Johan Zarco ingin masuk tim inti tapi ternyata nggak bisa. Ya sudah, masih masuk tim satelit. Nah, dari tim Honda sendiri di tahun ini jelas nggak bisa mengandalkan Alex Marquez, karena di sesi uji latihan aja Alex Marquez tidak bisa menunjukkan kemampuannya. Sama pembalap sama-sama dari Moto2, kemampuannya juga kalah. Jadi ia berada di posisi paling terakhir, 23, 24, 22. Dan memang Honda sendiri nggak menuntut Alex Marquez untuk melakukan apa-apa. Jadi Honda memang sudah tahu bahwa Alex Marquez di Honda itu tujuannya adalah untuk belajar. Jadi sama sekali nggak ada pengharapan apa-apa, nggak berharap ada masukan dari mesin atau apa. Yang penting dia bisa masuk ke kelas MotoGP, bisa merasakan pengalaman di kelas MotoGP. Jadi artinya tim inti Honda sangat bergantung pada Marc Marquez. Nggak mungkin berharap Alex Marquez bisa kencang, karena ada satu kelemahan Honda, motor Honda yang sangat-sangat mengganggu untuk pembalap mereka. Jadi pembalap nggak bisa kencang. Yang bikin pembalap Honda nggak bisa kencang adalah motor Honda itu nggak bisa diprediksi. Kalau sudah kencang, kalau sudah dikendarai mendekati limit, motor bisa tiba-tiba jatuh, bisa tiba-tiba kehilangan
grip ban depan, karena macam-macam hal, tapi terutama katanya karena engine brake, pengaturan engine brake yang kurang mumpuni. Jadi engine brake-nya Honda itu kan pakai ECU ya, pakai Magneti Marelli. Nah, software ECU Magneti Marelli ini benar-benar kacau. Jadi kemampuannya kurang, kalah dengan software yang dengan ECU di pasaran, kalah dengan ECU-nya Honda sendiri. Jadi memang banyak tim yang kelimpungan untuk mengatur ECU-nya Magneti Marelli ini, dan yang jadi masalah untuk tim Honda adalah di engine brake terutama. Dan engine brake ini bikin motor jadi nggak stabil, jadi mudah crash kalau dipakai mendekati limit. Jadi pembalap Honda itu terpaksa harus jalan pelan-pelan. Takagi Nakagami dan juga Lorenzo. Parahnya kerumitan ECU Honda untuk engine brake ini bisa terlihat dari beberapa kali Alex Marquez jatuh pada saat sesi uji coba. Nah, ini yang membuat pengendara pemula itu sulit untuk mencari limit motor Honda. Jadi kalau di Yamaha mencari limit itu bisa dengan merasakan feeling di ban depan. Quartararo yang ngomong gitu. Manajernya Honda juga, manajernya Yamaha juga ngomong gitu. Kalau di Honda nggak bisa. Marquez juga mengakui itu, Marc Marquez. Jadi untuk mengendarai Honda yang baik itu, yang dibutuhkan bukan kemampuan untuk bisa mendeteksi limit motor, tapi kemampuan untuk nggak jatuh ketika limit motor terlewati. Ketika grip ban depan lepas, ridernya harus tahu cara mengendalikan motor yang sudah kehilangan kendali. Dan ternyata di tahun ini Honda tidak bisa mengandalkan hanya dari Alex Marquez saja, tapi juga dari Marc Marquez pun sekarang ini mengalami kendala sangat-sangat besar. Jadi Marc Marquez kan melakukan operasi ini ternyata membawa efek negatif. Ada kesalahan penanganan pasca operasi yang membuat otot di bahunya ini jadi kisut, jadi nggak berkembang. Ini membuat Marc Marquez jadi kehilangan kemampuan untuk menyelamatkan diri. Jadi saat sesi latihan ini kelihatan. Jadi waktu Marc Marquez latihan itu bolak-balik dia crash tanpa tahu apa yang menjadi penyebabnya. Waktu sesi uji coba sih, bukan sesi latihan. Nah, oleh karena itu karena Marc Marquez sudah kehilangan kesaktiannya ini, Honda kan jadi nggak bisa lagi pakai motor versi 2020. Jadi Honda terpaksa harus merombak desain mereka kembali. Apalagi ini diperparah dengan ban Michelin, perubahan ban Michelin, terutama pada roda belakang. Jadi roda belakangnya ban Michelin itu lebih awet, lebih tahan lama, gripnya lebih besar.
Sayangnya perbedaan grip ini terlalu besar, jadi membuat keseimbangan antara ban belakang dan depan yang sebelumnya sudah kacau jadi makin kacau lagi. Ini membuat motor-motor yang yang bebannya ada di depan kayak Suzuki atau Yamaha itu sekarang jadi kencang di tikungan. Kalau dulu kan waktu pakai ban Bridgestone, motor yang bebannya agak imbang kayak Honda itu, yang katanya distribusinya lebih baik, itu jadi nggak baik lagi begitu ganti ban Michelin. Nah setelah Michelin bikin grip ban belakang lebih besar, jadi lebih kacau lagi handlingnya, jadi lebih sulit lagi pengendara mengendalikan motor, karena motor kan jadi nggak mau belok kalau grip ban depan kurang. Nah ini ditambah penyakit engine brake yang nggak tentu, yang nggak reliable, membuat Honda ini jadi lebih sulit dikendalikan. Makanya waktu sesi uji coba ini, uji coba sebelumnya, Marc Marquez nggak bisa kencang. Ini penyebabnya. Kemudian untuk Ducati di tahun ini masih ada Dovizioso sama Petrucci. Tapi yang jadi masalah, Petrucci ini kurang matang gitu. Jadi dia sering bisa ada di depan, tapi pas setelah pertengahan balapan jadi nggak bisa mengendalikan motor lagi, akhirnya ketinggalan. Entah alasannya apa, tapi ada kemungkinan ada hubungannya dengan berat badan. Jadi Danilo Petrucci itu terlalu berat. Karena terlalu berat sehingga aus ban jadi lebih cepat. Karena ban aus lebih cepat, sampai pertengahan. Setelah itu jadi lambat. Padahal Petrucci ini termasuk pengendara yang di tikungan bisa kencang. Sementara itu Andrea Dovizioso barusan kena masalah. Andrea Dovizioso ini kan kencang, termasuk yang jago waktu menyalip di lintasan lurus. Jadi ambil slipstreaming, terus adu engine brake, adu pengereman. Tapi sekarang kemampuan itu sepertinya bakal berkurang karena gara-gara ikut motor cross, tulang selangka, tulang liga atau apa itu ya, yang di bahu bagian depan, nah itu retak. Katanya nggak perlu operasi, bisa pulih 3 bulan. Nah katanya biar cepat dioperasi, diberi dipaku. Nah, masalahnya kan ini tentu mengakibatkan rasa sakit. Nggak mungkin nggak terasa sakit itu. Jadinya Dovi bakal kehilangan kemampuannya untuk melakukan adu pengereman setelah lewat jalan lurus. Jadi bisa dibilang dua pembalap terkencang MotoGP itu sekarang kena penalti karena cedera. Yang Marc Marquez karena bekas operasi bahu, bikin bahunya nggak bisa nahan lagi. Yang Dovizioso juga kena bahunya juga, beda tempat, tapi ya akibatnya pasti sulit untuk melakukan pengereman dengan baik. Kalau mungkin dia bisa bertahan di awal-awal balapan, tapi di akhir-akhir rasanya sudah nggak mungkin.
Selain itu untuk tim satelitnya ada Ducati. Di situ ada Johan Zarco. Banyak yang bilang, oh pasti Johan Zarco sukses, tapi menurut penulis enggak. Dia paling enggak butuh satu tahun lah, sama kayak Lorenzo. Dan dia paling juga akan mengandalkan modifikasinya Lorenzo untuk bisa kencang. Di Ducatinya Zarco juga belum tentu akan dipasangi whole shot device yang seperti yang dipakai oleh Jack Miller. Jadi rasanya untuk tahun ini Zarco masih belum tentu bisa kencang. Mungkin kencangnya ya di pertengahan pembalap, bisa di top 10, tapi untuk top 5 mungkin susah. Yang punya peluang lebih besar adalah Jack Miller. Jack Miller di antara pembalap Ducati yang lain lebih terbiasa menggunakan whole shot device yang sekarang ini disebut perubah geometri. Jadi motor bisa langsung jadi pendek atau jadi tinggi. Kalau Dovi rasanya nggak akan terlalu bergantung ke sistem ini, karena dia termasuk pengendara yang konservatif. Di tahun ini Honda kecepatannya mungkin sedikit meningkat, mungkin ada perubahan di mesin yang bisa mengganggu kemampuan di tikungan. Jadi mengambil tikungan harus lebih dengan kamikaze. Nah, dibanding dengan Suzuki kali ini sepertinya lebih kencang, tapi tetap tidak mengorbankan kemampuan di tikungan. Ducati jelas kemampuannya di jalan lurus banyak berkurang, sama Honda sudah nggak bisa saingan lagi, mungkin karena modifikasinya lebih terlalu banyak ke aerodinamis sehingga motor jadi nggak seimbang. Apalagi kalau Ducati masih memasangkan pakai winglet pada swing arm, bisa dipastikan Ducati di tikungan itu makin payah karena ban Michelin yang gripnya makin besar. Karena kan kalau winglet di swing arm itu meningkatkan grip ban belakang. Kalau grip ban belakang sudah meningkat, ditingkatkan lagi, tentunya keseimbangan motor jadi hancur. Ada kemungkinan Ducati ini jadi nggak bisa jalan kencang di tikungan dan di jalan lurus karena hambatan aerodinamika terlalu banyak. Yang di tikungan karena gripnya jadi terlalu kecil untuk di depan. Yamaha sekarang sudah ada peningkatan, walau tenaga nggak meningkat banyak, karena memang yang diperbaiki adalah terutama dari ECU-nya. Yamaha sekarang kan sudah mengontrak orang dari luar, tenaga ahli dari luar untuk mengatasi kelemahan ECU yang sering over membatasi atau terlalu longgar sehingga ban cepin atau wheelie. Nah, rupanya dengan ahli ini sudah lebih baik, cuma tinggal masalah handlingnya saja, tapi ini butuh info dari Rossi juga. Tapi secara keseluruhan peluang dari Quartararo untuk menang itu banyak. Suzuki juga sama, tapi kan seperti kita tahu pembalapnya bukan terkenal yang juara ya. Jadi pasti ada hambatan, pasti ada tekanan dari tim lain.
Dewan Mir masih muda, dia masih belum bisa konsisten. Sementara itu Alex Rins